Bismillahirrahmanirrahim. Fasol utawi kila fasol wasolatul jamaati utawi salat jamaah iku sunatun sunah muakkadatun kang den kukuhake wa alal ma. Jamaah itu artinya kumpul. Jamaah itu artinya jumlah dari lebih 2 orang, 3 orang, sampai 40 orang, sampai 100 orang, 1000 orang dalam sholat dilakukan orang banyak, itu namanya sholat jamaah. Kalau sholat dilakukan sendirian itu namanya sholat mumparidan, sholat dewi, sholat sendiri. Sholat mumparid, sholat sendiri. Kalau sholat jamaah itu sholat bareng-bareng antara yang ada di depan namanya imam dan yang di belakang namanya makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tukang fasal. Wassalatul jamaati utawi salat jamaah iku sunatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake wa alal makmumi lan iku wajib ing atase makmum apa anyat niat sapa makmum ing dadi makmum dunal imami ora wajib niat imam wa yajudu lan wenang apa anyat amal guru nyeto makmum nyento dadi makmum sapa al-guru wong merdeka bil abdi kelawan kawula wal baliku lan wong balik bil murahiki kelawan murahik wala tasihu lan urasa apa qadwat rajulin manote wong lanang bi amraatin kelawan wong wadon bi imraatin kelawan wong wadon wala qari'in lan ora wong kang ngerti maca birumiyin kelawan wong bodho wa ayu maudin utawi andi panggonan sholat kang sholat sapa wong di masjid dalam masjid bisa latih imami kelawan salat imam ing dalam masjid wa huwa hale utawi wong iku alimun ngerti bisa latih kelawan salat imam iku ajaahu nyukupi apa wahdi ing wong malam ya taqaddam selagi ura ngancangi sapa wong alaihi ngatasi imam insol ngancangi sapa wong alaihi ngatasi imam insolah lamun salat sapa wong di masjid dalam masjid wal makmumu hale utai makmum iku kharijal masjidi ing dalam jebule masjid qoriban hale parek minhu saking masjid wa huwa hale utai makmum iku aliman ngerti bisalati kelawan salat imam wal hadilah lan wara ana alim iku masjid hunaka ing dalam kuno panggonan jajal mongko wenang apa manut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasol utawi kila fasol wasolatul
jamaati utawi salat jamaah iku sunatun sunah muakkadatun kang den kukuhake wa alal makmumi lan iku wajib ing atase makmum apa ayam ya yen niat sapa makmum al-i'timama ing dadi makmum dunal imami ora wajib niat imam wa yajuzu lan menang apa ayatama yen to makmum sapa al-huru wong merdeka bil abdi kalawan kawula wal balik lan wong balik bil murahiki kalawan murahik wala tasih lan ora sah apa kudwatu rajulin manute wong lanang bimraatin kelawan wong wadon wala qari'in lan ora wong kang pinter maca biumiin kelawan wong bodho wa ayu maudiin utawi endi-endi panggonan sholat kang sholat sapa wong fil masjid ing dalem masjid bisolatil imami kelawan sholat imam fi ing dalem masjid wa huwa hale utawi wong iku alimun ngerti bisolati kelawan sholate imam iku azza'ahu nyukupis apa maudi ing wong malam yatakodam selagine ora ngelajani sapa wong alaihi ing atase imam ansolat wa ansolat lan lamun sholat sapa imam fil masjid ing dalam masjid wa in sholalan lamun sholat sapa imam fil masjid ing dalam masjid wal makmumu hale utawi makmum iku rijal masjid ing dalam jebone masjid qoriban hale parek minhu maring masjid wa huwa hale utawi makmum iku alimun ngerti bisolatihi kelawan sholate imam wala ilalan ora ono aling iku maujud gunaka ing dalem kono panggonan jaza mongko wenang apa manut. Wajib atas makmum berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat menjadi imam. Orang yang merdeka boleh bermakmum kepada budak, dan orang yang sudah balik sampai umur boleh bermakmum yang hampir balik murahik, dan pria tidak sah bermakmum kepada wanita. Demikian pula orang yang baik bacaan Fatihahnya bermakmum kepada orang yang tidak sempurna bacaan Fatihahnya. Di tempat mana saja di dalam masjid seorang makmum melakukan sholat mengikuti sholat imam, sedang ia dapat mengetahui sholat imam tersebut, maka sahlah ia bermakmum selama tidak berada di depan imamnya. Apabila imam melakukan sholat di dalam masjid dan makmum di luar masjid yang dekat dengan imam itu, sedang ia mengetahui sholat imam dan tidak ada takbir pemisah, maka ia tidak diperbolehkan bermakmum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati sholat jamaah. Jamaah itu artinya kumpul. Jamaah itu artinya jumlah dari lebih 2 orang, 3 orang, sampai 40 orang, sampai 100 orang, 1000 orang dalam sholat dilakukan orang banyak, itu namanya sholat jamaah.
Kalau sholat dilakukan sendirian itu namanya sholat mumparidan. Sholat dewi, sholat sendiri, sholat mumparid, sholat sendiri. Kalau sholat jamaah itu sholat bareng-bareng antara yang ada di depan namanya imam dan yang di belakang namanya makmum. Itu namanya sholat jamaah. Di dalam sholat fardu, sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Di dalam sholat fardu, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Misalkan di dalam sholat sunnah, jamaah itu tidak disunahkan. Ya. Di dalam sholat sunnah, jamaah itu tidak disunnah muakkadkan, tidak disunnah muakkadkan, cuman sunnah itu aja. Apa? Kalau jamaah fardu itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau jamaah sholat sunnah itu hukumnya hanya sunnah biasa. Ngerti ya? Jadi bedanya kalau fardu itu sunnahnya muakkad, kalau sholat sunnah yang jamaah itu hukumnya sunnah ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu enggak ditekankan untuk berjamaah. Kalau muakkad itu ditekankan untuk sholat jamaah. Di manakah yang muakkadah yang ditekankan? Sholat fardu. Di manakah yang tidak ditekankan jamaah? Sholat sunnah. Seperti sholat hajat yang biasa kita lakukan, itu hukumnya sunnah. Ya. Seperti sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Tapi kalau fardu, sunnah yang ditekankan yaitu sunnah muakkad. Itu catatan yang pertama. Perbedaan antara sunnah muakkad dengan sunnah ghairu muakkad apabila jamaah tidak dilakukan di dalam sholat fardu itu sunnah muakkad. Apabila jamaah itu dilakukan di dalam sholat selain fardu itu namanya sunnah ghairu muakkad. Wa yajibu lan wajib alal makmumi ngatasi makmum. Ini yang wajib atas makmum. Perhatikan yang gak pernah menjadi imam ini. Ini nanti giliran perhatikan yang menjadi imam. Sekarang perhatikan yang tidak pernah menjadi imam sementara. Perhatikan bagi yang hanya menjadi makmum, ayyan niat iktimama, untuk berniat bahwa kalian itu seorang makmum. Jadi bagi makmum itu wajib, ya, tidak sunnah tapi wajib untuk berniat bahwa dirinya ini sebagai makmum dalam sholat. Gimana niatnya? Makmuman lillahi ta'ala. Makmuman itu wajib dilapatkan bila kalian siapapun saja yang sholat dan dirinya itu posisinya sebagai makmum, maka dirinya harus niat sebagai makmum, itu makmuman lillahi ta'ala. Nah, makmuman itu dimaknai atau persamaan kata dengan iqtidaan. Makmuman atau bisa disebut iktimaman atau disebut iqtidaan. Jadi kata lain makmuman itu iktimaman atau menggunakan kata lain iqtidaan. Apa? Iqtidaan, iktimaman, sama ya.
Iktimaman itu artinya sebagai makmum, menjadi makmum. Iqtidaan ini sebagai orang yang sholat mengikuti kepada yang ada di depan. Iqtidaan ini orang yang sholat sebagai orang yang ikut bil imami dengan imam. Itu namanya makmum. Dunal imamu ora wajib imam mengucapkan lafaz imaman. Perhatikan, kalau sebagai makmum itu wajib mengucapkan makmuman, kalau menjadi imam ini tidak wajib menjadi imaman, artinya tidak diwajibkan melafazkan lafaz imaman. Fala yajibu bi sholatil iqtida'i bihi fi ghairil jum'ati niyatul imami. Jadi imam itu tidak wajib, ini perhatikan, yang sebagai imam fala yajibu bi sholatil iqtida'i bihi fi ghairil jum'ati niyatul imami. Menjadi imam selain sholat Jumat, bagi imam selain sholat Jumat ini tidak wajib melafazkan imaman lillahi ta'ala. Selain sholat Jumat, yang imam yang biasa jadi imam tidak wajib melafazkan imaman lillahi ta'ala di luar Jumat. Kalau makmum baik sholat Jumat atau sholat di luar Jumat, ini bagi makmum wajib melafazkan makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau imam di luar Jumat tidak wajib melafazkan imaman, tapi di dalam Jumat ini wajib melafazkan imaman. Jadi ada dua tempat untuk yang imam-imam ini. Berarti misalkan yang menjadi imam itu melafazkan imaman lillahi ta'ala, apakah haram, apakah dosa? Ya tidak. Tapi itu tidak wajib dilafazkan, tidak wajib dilafazkan. Bila dilafazkan dia tidak apa-apa. Untuk imam ya, betul? Lanang wadon yang merasa jadi imam bila sholat jamaah biasa di luar Jumat, ini boleh kamu melafalkan imaman atau boleh melafalkan atau boleh tidak melafalkan imaman. Tapi ketika Jumat, imam ini wajib melafalkan imaman lillahi. Yes, itu catatan berikutnya. Bal hiya mustahabbatun fi haqqihi. Akan tetapi berniat melafazkan imaman dalam sholat di luar Jumat itu mustahabbatun, disunnahkan. Melafazkan imaman itu tidak wajib tapi mustahabbah, disunnahkan. Nah, di sini masalahnya ada di sini. Jadi yang merasa yang biasa jadi imam, jangan ketika setelah pengajian ini kata di dalam keterangan itu di luar Jumat menjadi imam itu enggak wajib melafazkan imaman. Bukan begitu, bukan wajib tapi sunnah untuk melafazkan imaman lillahi ta'ala. Tapi ya tetap ya, berarti tetap kamu lafazkan imaman lillahi ta'ala karena sunnah
melapatkan imaman. Gitu ya. Tapi kalau Jumat ini wajib melapatkan imaman bagi yang menjadi imam sholat Jumat. Baik. Kenapa? Fa illam yanmi bi sholatihi farada. Perhatikan. Kenapa imam walaupun tidak diwajibkan melapatkan imaman, hanya sunnah melapatkan imaman? Karena apabila itu tidak diucapkan bagi imam, apabila itu tidak diucapkan imaman yang hukumnya sunnah ini, bila tidak, maka si imam itu kategorinya sholat furoda, sholat munfaridah, sholat sendirian. Walaupun dia sebagai pemimpin dalam sholat, tapi tidak melapatkan imaman, berarti dia orang yang sholat sendirian dengan memimpin makmum. Maka pahalanya hanya satu bagi imam yang tidak melapatkan imaman. Betul? Apa konsekuensinya? Apabila imam tidak melapatkan imaman, maka sholatnya itu terbilang sholat sendirian, padahal dia sebagai imam. Pahalanya tidak mendapatkan 27 pahala, tapi hanya mendapatkan 1. Kenapa? Karena tidak melapatkan bahwa dirinya ini sebagai imaman. Itu konsekuensinya, risikonya itu hanya mendapat pahala 1. Maka tetap sunnah untuk melapatkan imaman lillahi ta'ala, biar mendapat sholat jamaah 26 atau 27 tingkatan di dalam mendapatkan pahala. Tapi makmum wajib meniatkan makmuman biar otomatis mendapatkan 26 atau 27 tingkatan pahala. Yes, paham? Wajibu ayatama, lan wajib untuk menjadi makmum. Awas, ini mengenai membicarakan tentang menjadi makmum. Boleh seorang majikan, ya cucu boleh, ayatamal hurubil abdi boleh, orang merdeka, orang kaya, atau bisa dinamakan majikan. Majikan itu siapa sih kalau kita pikir? Majikan itu orang yang membayar karyawan. Majikan itu orang yang membayar karyawan. Majikan itu orang yang membayar apa namanya ya? Pembantu. Bentar. Majikan itu orang yang membayar pembantu. Bos itu yang membayar karyawan. Maka guru di sini dikategorikan orang yang memiliki kekuasaan penuh di atas semua orang. Itu namanya hur atau orang merdeka. Walaupun demikian, walaupun posisinya sangat luar biasa, berada di atas manusia, orang merdeka itu bisa dikatakan majikan tadi, ya, bisa dikatakan bos tadi. Walaupun seperti itu, dia boleh sebagai makmum dalam sholat, dan yang ada di depan imamnya itu karyawannya atau pembantunya. Boleh dalam sholat jamaah si majikan yang membayar pembantu dalam sholat, boleh pembantunya itu jadi imam, si majikannya yang membayar pembantu itu yang menjadi makmumnya itu boleh. Gak harus
Nah, kamu kan saya yang bayar dalam sholat, aku dong yang menjadi imam. Enggak ya. Kecuali bila yang makmum atau yang majikan itu dalam Fatihahnya itu lebih fasih daripada pembantunya, maka yang menjadi imam itu sang majikan. Kalau sang majikan itu merasa bacaan Fatihahnya nggak bagus, ketika telah mendengar pembantunya ini satu hari didengar oleh majikan, kok bacaanmu kan bagus, bacaanmu bagus sekali, misalkan ya bacaan Qur'anmu kok mantap banget, maka ketika sholat jamaah si majikan ini mengajak kamu yang menjadi makmum, lah enggak majikan, udah kamu bacaan Fatihahnya bagus, itu alasannya seperti itu ya. Boleh pembantu menjadi imam itu manakala bacaan Fatihahnya itu lebih bagus dari bacaan Fatihahnya sang majikan. Seperti juga bos dengan karyawan boleh menjadi imam, si bosnya yang ada di belakang menjadi makmum bila karyawannya itu lebih bagus Fatihahnya daripada si bos. Lah misalkan ada ustadz dan santri. Sekarang ustadz dikategorikan orang yang merdeka, orang yang di atas semua santrinya, katakanlah istilahnya. Itu boleh dalam sholat menjadi makmum, sementara santrinya itu menjadi imam. Itu boleh. Boleh, bagaimana? Apabila itu dikehendaki oleh si ustadz, apabila itu permintaan ustadznya sendiri ya. Jangan sampai si santri yang merasa sebagai yang dibayar atau yang diajar ya, atau yang dipulang, bisa dikatakan yang dibayar. Kalau dikatakan bos atau majikan, itu jangan sampai meminta-minta untuk menjadi imam bila tidak ada permintaan dari ustadz, ya kan? Misal di sini musola putri ada umi, ada beli. Bila umi Mbak Ali di situ meminta santrinya untuk menjadi imam, ya silakan. Asalkan tidak meminta kamu santri untuk menjadi imamnya Mbak Lilis atau umi, nggak etis. Kecuali apa tadi? Kecuali diminta oleh ustadz, diminta oleh majikannya, diminta oleh bose kepada santri, karyawan dan pembantu untuk menjadi ngimami si majikan, ngimami si ustadz, ngimami si bos, boleh ya untuk makmum. Kemudian wal baliku bil murahiq. Nah, ini kemudian dua orang dibandingkan. Ada orang yang sudah balik. Nah, di catatan berikut, catatan Islam. Orang yang balik dengan ada orang balik, dua orang, dan orang yang menghadapi balik, mau balik. Misalkan orang balik umurnya sudah 18 tahun, 20 tahun, 50 tahun, kayak Pak Ikin sudah 55 tahun. Balik kan? Kemudian ada temannya Pak Ikin mau balik, masih umur 14 tahun. Istilah anaknya Pak Ikin lah, umurnya 14 tahun. Lanang itu wadon. Maka anaknya Pak Ikin, anaknya orang yang balik itu boleh mengimami dalam sholat, boleh. Orang yang mau balik itu boleh mengimami orang yang sudah balik, boleh. Dengan catatan bila si yang belum balik ini bacaan Fatihahnya itu lebih baik daripada si yang sudah balik. Itu pertama. Dua, bila ada permintaan paksaan dari yang sudah balik kepada yang mau balik untuk menjadi imam di dalam sholat.
Seperti dulu ya, dalam cerita Imam Malik itu masih umur 10 tahun. Imam Malik itu umur 10 tahun, santrinya itu sudah berjenggot ya. Santrinya sudah berjenggot semua ya. Santri-santri sudah tua-tua ya. Si Imam Malik umurnya masih 10 tahun. Nah, dalam sholat itu Imam Malik gak mau seandainya sholat menjadi imam. Karena apa? Karena dia belum begitu balik dengan sempurna. Tapi karena paksaan santri-santrinya, walaupun gurunya ini masih menghadapi balik, karena paksaan dari santri-santrinya sudah tua itu ya, maka si Imam Malik terpaksa untuk menjadi imam dalam sholat. Jadi di kebanyakan sholatnya Imam Malik yang masih kecil dan muridnya sudah tua-tua. Kebanyakan dalam sholat itu yang menjadi imam itu orang yang diminta oleh Imam Malik untuk menjadi imam. Dan orang mulai besar. Ya, seperti hanya ya kisah Rasulullah SAW menjadi imam ketika Rasulullah tiada atau udur, maka yang disuruh menjadi imam ya para sahabatnya. Bila itu tidak ada, maka dalam cerita orang yang buta sahabat jauh tempatnya ya, di setiap jamaah itu selalu hadir, itulah yang disuruh untuk menjadi imam. Itu atas dasar apa? Permintaan Rasulullah SAW kepada siapa yang diinginkan untuk menjadi imam dalam sholat. Jadi semua itu apabila diminta, dikehendaki, diinginkan oleh imam. Kemudian yang berikutnya itu yang boleh ya. Jadi orang yang boleh menjadi imam itu hamba atau tadi karyawan atau pembantu atau orang yang mau balik ya, belum balik tapi menghadapi balik itu boleh menjadi imam. Bentar, peraya apa enggak? Kurang 5 menit, saya lanjutkan. Wala tasiu qudwatul rajulin bimra'atin. Perhatikan, ini yang mau pengantinan ini, yang mau nikahan ini. Ya, saya nggak mengatakan Mbak Lili, memang tahu ya. Ya, wala tasiu qudwatul rajulin, tidak boleh orang laki-laki itu mengikuti si istrinya. Tidak boleh orang laki-laki dalam sholat menjadi makmum sementara di imro'atin, perempuannya, istrinya ini yang menjadi imam. Ya, awas ini. Di pondokan kebiasaan menjadi imam, ketika di rumah karena biasa di pondokan menjadi imam, di rumah ini karena nggak tahu menjadi imam, suaminya menjadi imam, makmum, ini jangan sampai ya. Jadi kamu yang menjadi istri, walaupun kamu sepinter apapun ketika mondok, sepasih apapun bacaan ketika mondok dalam rumah tangga, dalam jamaah antara orang laki-laki, maka yang berhak menjadi imamnya itu adalah si suami atau si laki-laki. Wala bimusa muskilin, awas. Wala bimusa muskilin, wala usa muskilin bi imro'atin, wala bimuskilin. Awas. Kemudian ini ada perempuan. Perhatikan, perempuan itu ada 2 jenis, perempuan muskil dan perempuan musa. Perempuan muskil dan perempuan musa. Perempuan musa itu perempuan ya, perempuan wadu ya. Perempuan wadu artinya apa? Orang wadu
lanang tapi separuh karakter wadon. Muskilin itu yang sulit dibedakan. Awas, laki-laki wadon muskil ini sulit dibedakan. Ini wandu lanang apa wandu wadon? Wandu lanang apa wandu wadon? Karakter lanang ya bisa, karakter wadon ya bisa. Ya, ini repot. Muskil itu artinya sulit ditentukan. Kewanduannya itu mengarah dominan ke laki atau kewanduannya itu dominan mengarah ke perempuan. Ini sulit. Maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh menjadi imam. Tidak boleh menjadi imam karena sulit dibedakan, ya. Ini wandu lanang atau wandu wadon. Ya kecuali kalau memang wandu wadon ini boleh menjadi imamnya perempuan mutlak, ya, perempuan mutlak, ya. Ini boleh menjadi makmumnya, boleh menjadi imamnya perempuan mutlak. Tapi kalau wandu bisa laki bisa perempuan, ini dalam sholat tidak boleh menjadi imam dan tidak boleh menjadi makmum sementara imamnya ini perempuan tulen. Awas hati-hati. Wandu muskil itu wandu yang separuh, sulit untuk dibedakan wandu mengarah laki-laki yang mayoritas atau wandunya mengarah perempuan mayoritas. Ini tidak boleh sholat di belakang perempuan. Karena apa? Karena di situ ada laki-laki. Perhatikan, bro. Wandu muskil itu apa tadi? Wandu separuh mengarah ke sifat lelakian, separuh mengarah ke sifat perempuan. Maka dalam sholat tidak boleh menjadi makmum dan imamnya perempuan. Berarti di situ ada sifat kelakian, ya. Tadi dikatakan laki-laki itu tidak boleh sholat menjadi makmum dan imamnya itu perempuan. Kecuali kalau wandu yang betul-betul wandu, dan kelaminnya itu diganti wadon, maka ini boleh menjadi makmum, boleh menjadi imam. Iya tuh sekarang. Nah sekarang misalkan laki-laki sifatnya wadon teman-teman muacai wayo, tapi kelaminnya lanang, tidak boleh menjadi imam, tidak boleh menjadi imam. Yes. Mudah-mudahan berkah Al-Fatihah. Ya dilanjutkan itu minggu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.